video singkat ini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Yang pertama, pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seorang secara khas. Kepribadian adalah pola tingkah laku yang konsisten dan proses interpersonal yang bersumber dari masing-masing individu. Nah, setiap individu manusia pasti mempunyai tipe kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karakter yang lembut, periang, dan ramah. Dan ada juga yang mempunyai kepribadian yang pemalu, keras kepala, dan sebagainya. Tetapi menurut Hippocrates dan Galenius dan C.G. Jung, para ahli tersebut memberikan tanggapan mengenai pandangan dan pendapat tipe kepribadian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pertama, tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenius. A. Sanguinis. Tipe kepribadian ini adalah tipe yang ditandai dengan adanya sifat yang hangat, semangat, lincah, dan meluap lupa, serta individu yang menyenangkan. Seorang yang memiliki kepribadian seperti ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. B. Korelis. Orang yang memiliki kepribadian seperti ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan dari luar, malahan orang yang memiliki kepribadian seperti ini akan mempengaruhi lingkungannya dengan berpendapat dan gagasannya, tujuan, rencana, dan juga ambisi yang tidak pernah berubah. C. Melankolis. Orang yang memiliki kepribadian seperti ini akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, dan memiliki sifat yang cukup sensitif. Orang yang memiliki kepribadian melankolis ini akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi, orang yang memiliki kepribadian ini akan ketika mereka sedang cenderung merenung, mereka akan menjadi seorang yang antagonis. D. Yaitu pragmatis. Orang yang memiliki tipe pragmatis ini yaitu seorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang bersifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Bagi mereka yang mempunyai kepribadian ini, menurut mereka hidup adalah kegembiraan dan mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam. Jadi, mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, tipe menurut C.G. Jung. Yang pertama, ekstrovert. Ekstrovert adalah kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dari dirinya sendiri.
ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka yang lancar bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah dan suka berteman, dan mudah menyesuaikan dirinya dengan orang lain. B. Introvert. Pasti dari kita pernah mendengarkan kata introvert. Menurut C.K. Jung, orang yang memiliki kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seorang introvert lebih fokus dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, cenderung dan lebih suka melakukan apapun secara sendiri. Nah, orang yang memiliki kepribadian introvert ini, mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Nah, yang kedua, fungsi dari kepribadian. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian introvert dan juga pandangan dan pendapat dari para ahli. Yang kedua ini kita akan membahas tentang fungsi dari kepribadian. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif atau dapat menjelaskan dan menggambarkan. Fungsi deskriptif ini merupakan teori kepribadian yang secara lengkap menjelaskan dan menggambarkan sebuah perilaku kepribadian manusia yang cukup terperinci dan lengkap serta sistematis. Yang kedua, ada fungsi prediktif. Fungsi prediktif selain menjelaskan mengenai apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku manusia juga dialami dalam kehidupan sehari-hari, teori, kepribadian, dan juga bisa memperkirakan dan menentukan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori kepribadian ini harus mempunyai fungsi yang prediktif. Nah, dari keberagaman tipe manusia ini menjadi ciri khas dan keunikan dari diri seseorang tersebut. Keunikan itu berdasarkan bagaimana dia bertingkah laku, fisiknya, pola pikirnya, dan lain-lain. Menurut Elizabeth, ia menyatakan ciri-ciri kepribadian sebagai berikut. Mari kita bahas. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dapat menilai dirinya sendiri secara realistik, mampu menilai dirinya dengan apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik, mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya dengan realistik dan mampu menerima secara wajar, dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu yang sempurna di mata orang lain. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan reaksi secara rasional, atau tidak menjadi sombong, tidak angkuh apabila mengalami atau memperoleh prestasi yang cukup tinggi atau memiliki kesuksesan yang baik. Jika mengalami kegagalan, mereka tidak mengalami frustasi yang secara berlebihan, tetapi mereka akan bersikap dengan optimistik dan lebih tenang. Keempat, memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, yakni dengan kemampuan dirinya sendiri bahwa ia dapat mengatasi masalah kehidupannya sendiri dan tentunya dengan usaha serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian yang mempunyai sifat mandiri dari dalam dirinya sendiri
baik dari pola pikir, cara bertingkah laku, cara ia mengambil keputusan, mengembangkan dan mengarahkan dirinya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berlaku yang ada di lingkungan sekitar mereka. Yang kelima atau yang terakhir, dapat mengendalikan emosi dengan sendiri, merasa nyaman dan tenang dengan emosinya, bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi situasi diri secara frustasi, depresi, maupun stres dengan kegiatan yang positif dan tidak merusak. Yang kedua adalah kepribadian yang tidak sehat. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang kepribadian yang sehat, dan sekarang kita akan membahas tentang kepribadian yang tidak sehat. Itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan sering mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, mereka akan lebih menunjukkan sifat kekhawatiran dan juga kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan atau stres dan juga depresi. Yang keempat, memiliki sifat yang kejam serta suka mengganggu orang lain yang mempunyai usia yang lebih muda atau juga kepada binatang. Yang kelima, tidak mampu untuk menghindar dari perilaku yang tergolong menyimpang meski telah dihukum atau diperingati. Yang keenam, kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua dalam bentuk otoritas. Yang kesembilan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang kesepuluh, sulit tidur. Yang ke-11, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang ke-12, lebih sering merasa sakit kepala walaupun penyebabnya tidak dari faktor yang bersifat organis. Yang ke-13, memiliki rasa kesadaran yang cukup untuk mentaati ajaran agama dan juga norma-norma agama. Yang ke-14, memiliki sifat yang pesimis dalam menghadapi kehidupan. Yang ke-15, kurang bergairah atau bermuram murja dalam menjalani kehidupan. Nah, yang keempat, bagaimana sih kita mengukur kepribadian kita manusia? Itu dengan cara yang pertama, kita mengetes kepribadian. Tes kepribadian dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek kehidupan serta ciri-ciri, minat, dan juga nilai-nilai. Yang kedua, observasi. Psikolog dapat mengamati perilaku individu dalam berbagai situasi untuk mendapatkan pemahaman tentang kepribadian mereka. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pikiran, perasaan, dan perilaku dari individu. Sekian video singkat yang dapat saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, shalom.